Hai. Welcome to film kita yang review Suka-suka kita. Oke, time to film Netflix kembali ya. Film Netflix yang horor yang kita akan bahas di video kita kali ini ya. Dan filmnya judulnya Old People. Old People. Ya, awalnya kita bingung ya, Old People kenapa tiba-tiba jadi film horor ya? Yes. Ya, apa yang diseremin? Tapi Sesuatu yang baru ya. sesuatu yang baru dan sutradaranya si Andy Weischer. Yes. Dan salah satu film Netflix Jerman ya, Jerman. Kayaknya ini film Jerman pertama yang gue tonton. Sama original ya. Ya kayaknya ya. Ada beberapa film Horor. dan horor sih. Ya dan horor itu. Dan sinopsisnya apa nih? Ya, ini tentang single parents dengan 2 anak, perempuan dan laki-laki yang Berkunjung ke kampungnya, untuk menghadiri pernikahan dari saudaranya. Simple ya? Simple. Iya. Simple filmnya, sinopsisnya gitu doang. doang. Tapi di akhirnya bertemulah dengan para orang tua yang melakukan pembunuhan. Oke. Kenapa bisa dibunuh? Nah, Kayak itu tanya-tanya ya. Makanya itu sinopsis awalnya. Dan buat teman-teman yang mungkin seneng genre horor dan thriller ya, karena ini thriller sebenarnya, horror thriller gitu. Horror thriller. gore juga ya. Iya, dan mungkin ini jadi rekomendasi keren deh dari film kita buat teman-teman semuanya gitu. Jadi sebelum kalian nonton ke Netflix mungkin bisa denger dulu ya penjelasan kita sampai akhir tentang review yang nggak terlalu ya, spoilernya nggak terlalu banyak lah ya. Apa kesan kalian telah nonton film Old People? 2002. Jujur sih setelah nonton film ini lemas tak berdaya. Lemas tak berdaya. Tapi kesan pertamanya kita tuh masih akan tanya-tanya karena dari judulnya adalah old people kan. Apa sih yang bisa dilakuin sama orang tua gitu kan? Dan kita nggak pernah tahu kalau misalkan ternyata orang tua juga merasakan seperti ini gitu. Hingga akhirnya bisa melakukan hal seperti ini. Gitu. Jadi kayak kesan pertamanya padahal kayak bani jompo gitu ya, udah kayak gitu doang gitu. Tapi we never know apa yang akan terjadi kan. Kalau pesan pertama gue, awalnya tuh mikirnya kan horor kayak mungkin dia meninggal terus ada sesuatu hal gitu. Ternyata lebih ke thriller dan apa? Ya bener sih, nggak nyangka aja old people atau orang tua ini yang udah lama, yang ibaratnya udah kepati jompo bakal melakukan kayak pembunuhan dan lain-lainnya kayak seperti di thrillernya gitu kan. Karena tapi sebenarnya kalau ngelihat dari pas lagi udah pembunuhan, kita pun sendiri akan bisa menyimpulkan sendiri sih kayak oh ini tuh sebenarnya sebab akibatnya gimana sih gitu, biar tahu gitu kan. Dan si old people ini ngasih tahu jalan ceritanya kayak gimana. Tapi old peoples ini berarti menceritakan tentang orang-orang yang sudah tua sebenarnya ya, Iya, iya. literally. Bukan orang tua yang parents. Iya, tapi memang gitu. Tapi akan nyambung juga ke sana. kalau kita bedain old people-nya di Indonesia sama di luar mungkin beda ya. Yang gue seneng, yang gue seneng sih ketika sutradaranya membuat film yang ngeliat dia dari jauh aja tuh anjir, serem loh. Iya. Anjir. Lu pasti pernah nonton film ini dong, film Don't Breathe dong. Lu tahu yang muka yang putih. Iya. Tiba-tiba Itu aja nyeremin ya. Serem banget. Gimana kalau banyak? Nah, lu nonton nih Old People kayak gitu. Ayo. Ada beberapa film horor yang memang kalau kita tahu tuh memang selalu ada satu film tua gitu yang pakai apa? Biasanya tuh dia pakai lampu gitu. Dan ini tuh muncul di sini semua gitu. Dan semuanya berkumpul di sini ya. Iya. Dan menurut gua dari kesan pas mulainya aja itu udah kalian bakal ketemu adegan awal pembuka. Oh iya. Epic menarik ya? sih ya, epic banget sih ya. Sangat traumatik. Sebenarnya dari kejadian yang dramatik sih jadinya. Traumatik. kejadian pertama itu kayak ngebuka bakal ada kejadian yang lebih parah lagi daripada itu. Iya. Ya nggak sih? Jadi kayak Ngasih tahu ke kita gitu. iya, Oh, kalau tunggu bilang, dulu gitu. Tunggu dulu. Ini Ini baru kejadian- awal. Iya, Ini baru awal. Gitu. Ada Nanti asal- akan ada kejadian Asal muasalnya akan Ada kita asal ceritakan. usul. pasti bisa kayak Kita gitu. rewind sebentar ya, gitu. Kita Asal rewind muasalnya. Ada asal usul kenapa mereka seperti ini. Tapi gue kesan pertama gue berasa nonton film zombie versi terbaru. Kayak zombie terbaru. Kalau Zombie yang hidup ya. zombie yang tua. Zombie hidup dan tua. Bawa pisau
pisau, satu bawa kapak, satu bawa Selinya kaca, pecahan kaca pun iya bisa ya senjata dibakar. Iya. itu kesan dan mungkin teman-teman sedikit spoiler kenapa mereka seperti ini ya sebenarnya akhirnya kita tahu bahwa hal-hal itu terjadi karena memang mereka sudah lama ditinggalkan kali ya. Oke, itu kesan pertama. Dan gimana menurut teman-teman, apa alasan film ini recommended buat penonton YouTube kita? Kenapa film ini menurut kalian wajib ditonton? Kalau dari gue sendiri, kenapa perlu ditonton adalah ini suatu hal yang baru buat para penonton yang mungkin mencari horor tapi udah gitu thriller tapi thrillernya orang tua gitu. Jadi kayak apa ya? Gak kebayang aja gitu loh. Misalkan yang thriller tuh yang kayak badannya tuh udah keker gede gitu kan. Magnetis gitu ya. Kita gak kebayang orang tua gitu. Banyak kejadian-kejadian yang nggak kita di luar nalar kita gitu loh. Jadi kayak Oke. wah gila, kayak orang tuh bisa doing something yang nggak kita pikirin gitu. Sebenarnya sih itu sih, cuman kenapa ya kalau orang luar negeri yang lakuin make sense aja gitu. Tapi kalau orang Indonesia maksudnya masa sih? Gitu. juga sih, gue juga Iya, orang Indonesia gimana ya? Tapi kalau orang luar negeri kayak ya udah percaya aja gitu. Kayak lu megang pisau, lu megang kaca, lu megang palu, lu megang apa gitu. Kalau mungkin kalau Indonesia kayak terlalu didramatisir kali ya, jadinya kita mikirnya kayak nggak mungkin. Tapi kalau ini tuh kayak ya seolah-olah kayak orang iya tuh. Jadi menurut gue kayak hal yang baru aja buat orang. Semenegangkan itu kayak maksudnya kayak emang thriller yang literally serem sih, bukan yang horor setan dengan segala macam. Enggak, menurutnya iya udah nih horor thriller sadis gitu. Udah nggak dikasih nafas untuk enggak lo nggak bisa di sini, masih ada lagi sini ya gitu. Kalau kalian nyari film tadi kayak kata Kak Ibnu ya, nyari film zombie mungkin kalian kalau mikir nonton film zombie kalian langsung pasti tahu kan, kan zombie jalannya pelan cuy, nggak bisa mikir gitu kan, atau nggak tahan nafas gitu kan. Dan ini dia bisa mikir cuy. Dia bisa mikir, dia bisa ngelihat, dia bisa bertindak sesuatu sama kayak kita semua, bahkan larinya juga cepat. Iya. Semuanya, dan gue rasa kalian harus nonton film ini sih. Kalau dari gue sendiri, kalau misalkan teman-teman nyari film yang enggak. Kalau misalkan teman-teman mau olahraga nih, tapi males gitu, mau lari gitu. Nah, udah nonton film ini aja. Itu jantung udah gitu. Sepanjang film nggak pernah berhenti. Alhasil ada olahraga jantung di situ ya. Nah, jadi rekomend banget buat teman-teman nih, apalagi buat pecinta film thriller ya. Saya pasti kuat banget dengan film ini gitu. Dan kalau gue ya tadi ya, karena alasannya adalah ini kayak hal yang baru dari Netflix ya. Karena kayaknya beberapa film yang genre-nya seperti ini tuh nggak terlalu banyak, dan dia tuh ngasih ceritanya kan gampang kan gitu, dengan orang tua yang sadis. Tapi biasa tuh sendiri gitu. Kalau rame-rame ya lu bayangin aja deh gimana gitu. Itu sih gokil sih sebenarnya. Itu jadi lu harus nonton sih sebenarnya. Oke. Kelebihannya, sebenarnya kalau ngomong kelebihan kayaknya bakal banyak sih. Terutama tentang thrillernya tadi. Yes. Thrillernya lebih banget. Gila banget ya. Darahnya banyak banget, kesan nakutinnya dapet. Iya nggak sih? Even kayak lagi hening banget aja, itu horornya akan tetap selalu terasa. Teman-teman mungkin pernah nonton film ini ya, yang Pengabdi Setan 1, yang ketika tiba-tiba pocongnya mengelilingi rumah. Iya, di endingnya. Ini cuma ngeliatin doang kan. Lu bayangin aja kalau itu yang ngeliatin tuh adalah orang-orang tua gitu. Wah anjir. Dengan bawa sesuatu ya, nggak cuma yang badan dia. Tapi mereka tuh nggak kayak kesan ngebunuhnya tuh nggak terlalu kelihatan, tapi kayak muka mengintimidasi dulu, mengintimidasi dengan mata, itu ngeri loh, gitu kan. Terus baru dia nemu sesuatu depan mata, ambil jadi senjata coy. Dan salah satu kelebihannya lagi menurut gue adalah si sutradaranya ini menceritakannya ini benar-benar kayak kompleks, simple. Karena kalau mungkin gue tuh ngerasa kan kayak butuh berhari-hari ya, ini tuh nggak butuh berhari-hari.
Jadi ya emang di kayak satu malam. Langsung. Jadi langsung bener-bener langsung kejadian gitu loh. Iya. Jadi nggak kayak nunggu berhari-hari gitu. Jadi kayak kita tuh emang terbawa-bawa kayak di 2 saat hari, itu 1 juga malam. gitu. Itu yang ngebuat kita tuh dari 30% sampai 100% itu udah kayak Iya. Kayak ayo kemana lagi nih? Kita kemana lagi nih gitu kan? Kayak kita tuh bertanya-tanya, ini kita mau kemana lagi biar semuanya itu selamat gitu loh. Karena ya Betul, banyak betul, orang betul. banyak kalau menurut gue banyak orang penting yang seharusnya selamat tapi sayangnya enggak. Dan itu yang membuat kayak anjir kayak Dan itu seru jadinya. Dan itu jadinya seru. Jadi kalau kita bandingin dengan horor Indonesia, itu bedanya adalah oh ini pasti selamat aja, pasti selamat gitu. Nah kalau horor yang barat atau horor yang lain nggak bisa ditebak. Jadi kayak nanti siapa yang mati berapa kita nggak tahu. Nggak, Tapi maksudnya- intinya lu semuanya harus lihat tahu ya. iya, karena mungkin gini kalau di Indonesia tuh mikir ya mati ya udah berarti ratingnya di Indonesia turun. Tapi kalau di luar negeri tuh udah nggak mikirin rating apa segala macam, ya udah up aja gitu, Iya. unpublic dan ya emang ceritanya bakal kayak gitu kenyataan ya realistisnya gitu loh. Kalau gue kelebihannya gini sih, kan biasanya kalau beberapa film itu kan dari awal sampai itu santai dulu, tiba-tiba berkembang gitu ya. Nah kalau kita tuh di awal tuh kayak dibuat lalu santai, wah itu gokil sih sebenarnya. Dan Naik. sampai akhir kita dipaksa untuk tutup mata, gitu. Itu keren sih. Iya, tapi aku juga suka sih karena selain ada horor sepanjang film, lalu thriller yang sangat menakutkan dan sadis, brutal juga, tapi ada dramanya juga guys ternyata. Ya, dan Di awal yang dibuka dengan lagu dan akhirnya ada sesuatu yang menyadarkan juga dengan lagu itu. Ya. Jadi nanti akan ada nilai moral yang bisa kita ambil dari film itu. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa orang tua tetap manusia. Yes, betul banget. Ya walaupun kalau zombie kan nggak mungkin juga yang kalau misalnya dikasih sesuatu tiba-tiba langsung sadar gitu. Iya, betul. Gitu. Itu kayak oh iya berarti mereka juga tetap manusia sebetulnya. Masih perasaannya masih kerici gitu, masih kayak masih dapet nih gitu, walaupun itu tadi lebih besar sih emotionnya kan, emotion marah. Gimana tentang ininya kekurangannya? Kekurangannya. Nggak sih, karena sejujurnya ini filmnya menarik banget gitu buat ditonton gitu, karena sejujurnya gue pengen nonton lagi kayaknya karena tadi itu berasa bener-bener kita nutup mata gitu, gak mau menyaksikan pembunuhannya, jadi kok kayak kurang gitu, baru sadar kenapa awal nonton lagi gitu kan. Ada yang satu scene di mana kayak itu kayak diem gitu loh, hening. Kayak kita menyaksikan yang mimpi. Bukan kepanikan itu kenapa harus diem, kenapa enggak yang tusuk-tusuk, dia- yang di pintu. Dia tidak ada suara sama sekali di Iya videonya. kayak seolah-olah suasananya jadi kayak itu mau ini jadi haru, mau jadi haru atau mau jadi yang menegangkan. Soal apa gimana ya? Gue pengen ngasih Iya itu sih. jadi masuk, kalau menurut gue ya itu bukan lagi kekurangan menurut gue, itu jadi kelebihan. Iya. Kelebihan horor luar itu adalah heningnya pun jadi horor. Yes. Menurut gue kayak gitu. Oh, oke. Kita kan penuh dengan yang Kalau kita kan jam sekarang teriak, suara kan, sound kan, tung. Itu nggak Kalau benar-benar ini- kita nggak terlalu banyak ada jump scare kan? Iya. Gitu. Iya, nggak ada. Ya, ada jump scare. Ada jump scare, juga. ada Scare-nya jump scare nggak terlalu bener-bener banyak, kayak kan? horor, kayak bener-bener kayak Iya, thriller. silentnya juga horor. Silentnya horor. Kalau gue creepy Apalagi? lebihnya. gue kekurangan cuma satu. Apa Gue tuh? dari pertengahan sampai akhir gue selalu nanya kenapa mereka ini sih, kenapa mereka sekejam itu. Itu tuh pertanyaan yang pasti ada alasan dong gitu. Kenapa Iya. bisa sekejam seperti itu? Alasannya kenapa semenjak mereka datang ke sana tiba-tiba harus dibunuh, itu kan kayak ada sesuatu gitu ya. Backstory-nya nggak Dan lebih dijelasin parah ya? adalah berarti kan di situ itu kan dia ada kekurangan. di situ ada suster dong. Ending ya. explain nggak di sih? enggak di panti jompo itu kan ada ini kan, ada apa, ada suster kan. Ya harusnya kalau memang udah kejam dari kemarin kenapa nggak dibunuh aja di situ gitu kan. Kita kan di situ pertanyaan yang akhirnya kita coba berpikir ke sana, walaupun sebenarnya sutradaranya tuh punya
membuat kita penonton suruh mikir gitu. Pasti ada alasannya. Tapi endingnya terbuka loh. Ya. Maksudnya Diceritain iya juga. kehancuran kan maksudnya. Sebenarnya nggak ada solusi dari ini ya gitu karena Betul. setelah mereka pergi belum tentu mereka juga nanti selamat selesai di dunia Karena masih akan itu. ada kota-kota. Iya. Karena sebenarnya itu yang tadi kita saksikan itu adalah awal mula Awal sampai mula. dia masuk ke kota-kota. Bisa Iya. jadi akan ada old people yang kedua, Iya, old people yang main ketiga, lagi. dan nanti old people series. World War Z. Kan zombie yang Dunia. zombinya mendunia kan, ini Iya. old people-nya mendunia. Oke. Gua kebayang nggak sih gitu, yang nonton di bioskop itu orang tua gitu. All people around the world. Wow. Oke, gimana ini adegan yang paling menarik? Gua. Nanti kalau nonton, ya, nanti ada adegan di mana, jadi nanti sebelah kanannya lagi ada acara pesta gitu kan, acara pesta pernikahan. Tiba-tiba di sebelah berapa ratus meter dari sana tuh ada Pati Jompo. Ya. Nanti tiba-tiba disorotin kamera. Kumpul semua. Kumpul, wah gila men, itu bukan hantu, tapi ketika lo lihat 3 detik itu serem banget sumpah, itu gila, lo nonton deh. Disitulah dimulai. Itu Dan gue dimulai. rasa itu awal mula kan. Ya, the first. Gitu, itu keren sih, Iya. itu adegan Itu yang gue bilang, pemicunya gue rasa. pemicunya. Kalau Dinda. Kalau aku sih bagian yang terakhir Oh, mendekati terakhir sih yang bagian ibunya di Oh. terowongan kecil itu. Oh, itu. Itu sih yang menurut aku paling terkesan karena ya dia udah berjuang sekeras itu dan pada akhirnya dia tetap mengorbankan itu Tapi untuk gue suka. anak-anaknya. Gue Itu suka. benar-benar mengesankan buat Nah. aku sendiri ya. Gue suka karena gue kan gak seru juga kalau sebenarnya terlalu super power kalau sana hidup. Banyak, tapi yang ini sih benar, ibunya tuh bener-bener seberani itu. Dia nggak mikirin nyawanya dia. Dengar anaknya teriak langsung kayak refleks, anak gue nggak aman nih, langsung lari ngejar. Anak gue gimana? Kayak naluri seorang ibu Iya, menyelamatkan anak itu keren sih gitu. Modal apa sih? Modal pistol. Bodoh Iya, amat itu cuma lu. sekedar, Lu mau keroyokan sama gue bisa lu. Wah, itu keren sih. iya, di antara kepungan orang tua itu kan dia kayak Iya, nganggep satu orang doang musuhnya, padahal kan dikelilingin. Itu. Wow, itu Itu super mom. itu berasa kayak ibu-ibu yang bodoh amat ya sama siapapun gitu ya. Iya, Pokoknya gue harus bela anak gue, Iya. gue harus nyelamatin anak gue. Kalau gue terlalu banyak yang sadis ya. Tapi ya paling salah satunya adalah yang ini sih, yang di Pati Jomponya yang kata suster cowok sama ceweknya itu. Oh, the first ya. Ya itu maksudnya kayak mereka tetap harus ngejaga orang tua ya, walaupun endingnya mereka juga mati-mati juga gitu. Nggak nyangka aja kan, maksudnya yang biasanya nurut orang tuanya tiba-tiba nggak nurut gitu kan. Ya, Itu tapi kan awal mulanya menjadi seperti Iya. itu yang kayak gitu. Itu sih yang paling. Asap. Yang paling iya sebenarnya dari mulai pertama pun udah mengesankan kan. Oh iya. Pertama aja udah ini ya. Gimana bunyi tulang tengkorak itu pecah. Aduh, pusing gue langsung. Rahang. Iya. Enak banget. Tapi momen creepy yang menurut gua wah itu ketika masuk ke rumah yang lagi Baru pertama Iya, nih. ya yang malam Yang crack. Rahangnya di ini. Iya, gua gitu. yang saya Silent creeping itu. Oh, Iya, ya. Buka pintu. Oke. angin masuk kan. Ini masuk, lilin mati, Lilin mati. baru sepatu masuk. Itu kalau kayak tahu orang kalau hantu kan biasa gitu ya gitu. Iya. Kalau itu kan itu lebih gerem sih gitu. Dan dia nggak ngasih sempat buat lawan loh. Mungkin kalian bakal berpikir, cuma orang tua doang gitu, lawan aja. Gak ada momen sempet Nggak ada buat ngawal, buat lawan. Dan kerennya nanti ada satu adegan di mana ada dua. Kita tuh gue yakin banget hampir semua orang nonton akan tertipu. Karena ada senjata A, ada senjata B, lalu Itu juga salah satunya wahnya. itu senjata aja itu cuma Udah di depan mata. tiba-tiba dia nggak pakai senjata itu, wah gitu. Iya, itu Pilihannya keren yang ya. lain. Itu Pilihannya. semua berbeda. kayaknya semua orang akan dibohongin deh. Iya. Kayaknya semua orang itu disuruh Makanya belanja oke different lah. banget kan filmnya di sini. Iya. Mungkin karena mikirnya enggak juga sih, sama-sama megang kampak juga. Iya, akan ada kan. Tapi maksudnya kenapa dia berpikir dengan cara itu pakai kaos kaki kan gila itu. Dan satu momen creepy lagi adalah ketika si ibunya itu datang ke sana, terus ngecek
anaknya histeris, dia ngeliat kaca dan gaun pengantinnya dipakai sama itu kayaknya raja ini ya, termasuk Kayak ratunya. Ratu dari klannya. Yang kata ratunya dibisikin sama si prajuritnya itu kan kayak Iya. bisikin tuh di Lalu dalam dia ngomong apa ya? itu ngasih tahu kalau si cowok yang dalamnya itu ketangkep. Oke. Ada di dalam nggak Itu bisa tuh keluar. atau Itu ngasih mungkin tahu. atau yakin. mungkin bilang ayo kita siap-siap nyerang gitu. Enggak, enggak. Itu sapnya langsung hilang. Dia ngasih tahu plan B. Oke, sip. Dan gimana nilai menurut lo dia dari film ini? Kalau aku bakal ngasih ngasih rating 8. 8. Itu menurut aku untuk yang thriller, terus yang apa namanya gore-nya ya, terus horornya ini benar-benar kayak wah kerasa banget sepanjang film, dan itu belum aku dapetin dari maybe film lain gitu ya. Oke, gua sebetulnya beberapa film thriller tuh banyak ya, kayak ada film Shaw itu juga serem juga ya. Tapi untuk film yang muncul cuma ada di Netflix, kayak gue baru tahu kayaknya cuma ada di Netflix itu yang lagi favorit di Netflix. Ini sangat-sangat genre terbaru yang kalau pembunuhan seram itu kan biasa banget. Ini karena dia sutradara buat sesuatu yang baru, gue suka gitu. Dan dari awal sampai akhir itu sangat-sangat bagus ya. Yang biasa nonton film thriller ini oke banget, dan gue jarang banget ngasih angka 9, gue kasih 9. Tinggi banget. Ya, sama. Gue juga pengen ngasih angka 9. Walaupun tadi gue sempat mikir sih, kira-kira apa reason gue harus ngasih angka 9. Tapi gue lebih mikir, apa alasan kenapa gue gak ngasih angka 9 gitu. Iya kan, bagus banget. Gue mikir, apa alasan buat ngasih angka 9 ya? Terus tapi gue nanya lagi, apa alasan gue ngasih angka 9? Iya juga. Karena menurut gue film ini bagus banget gitu, ngebuat gue tahan nafas di setiap adegan buat pembunuhannya gitu. Nggak tahu kenapa terlalu berasa banget gitu. Walaupun gue nggak bisa nyampe angka 9 lebih karena endingnya Masih akan ada lagi. ya nggak selesai, ending nggak selesai dan ya mungkin karena emang nggak dibuat tuntas gitu ya. Jadi agak ngambang gitu, nggak ngambang sih. Cuma nggak tahu kelanjutannya bakal kayak gimana gitu. Jadi kita nggak bisa lebih dari angka 9. Tapi menurut gua film ini cocok buat angka 9. Menurut gua. Gimana, Pak? Kalau gue ngasih rating 8 lah. Yes. Apa 8/10. Nggak ada kekurangan. Tapi masih kayak I think ini gue nggak ngerasa ketakutan karena gue mikirnya orang tua nggak mungkin ngelakuin itu. Logisnya gitu ya, logisnya. Tapi walaupun mungkin bisa aja gitu kan ngelakuin itu, mungkin Rasa lonely itu bisa membuyarkan kasih sayang loh. Iya, tapi kan nggak mungkin dan selonely enggak. itu loh orang tua. Maksudnya belum itu dijelaskan parah loh. banget, itu separah-parahnya banget orang tua Yes. sampai selonely itu gitu loh. Sampai ngebunuh bareng-bareng gitu. Nah itu loh, ngeburu bareng-bareng sadar untuk cuma bersayembara. satu kan? Yuk kita bunuh anak-anak kita, nggak mungkin. Maksudnya Kan nggak cuma anak-anak. iya, maksud gue itu nggak orang-orang yang mereka temui Iya, kan. iya, maksud gue tuh dia tuh Realistisnya kejam orangnya. kan, Kejam, kejam banget kejam. kan. Kejam. Gitu, artinya ini nggak ada alasan, Kalau tidak ada alasan. lebih logis lagi, maybe bisa naik. Iya, bisa naik. Tapi ya intinya itu udah kejam. Ini udah Rasionalis kejam banget ya, kan. rasionalis. Iya. Kalau gitu. ayo. Di antara 8 dan 9 ya 8,5 udah itu kayak tadi gue nggak bisa ngasih 9 karena terlalu sadis. Ya nggak apa-apa, nggak harus 9 juga. Gue kayak 9 terlalu sadis, masih kayak aduh gila sih orang tua loh gitu. Kita udah nonton juga excited kan, udah kayak masa gitu doang gitu kesannya. Oke, itu kalau 8 keren banget sih, kita dari awal udah keren banget gitu nggak bisa. Kan jarang juga ya, kemarin kita beberapa kali nonton bahas film Netflix itu nggak ada yang setinggi ini. Iya. Yes. Oke. Kita udah drop. Dan yang terakhir adalah Pesan moral. pesan moral. Dah, sayangilah orang tuamu. Capek. Karena Jangan tinggalkan mereka di saat mereka tua. iya. Tapi menurut gua keluarga nomor 1. Kita harus ingat semuanya. About family banget ya. Jadi sebenarnya film horor keluarga, guys. Iya. Tapi nggak boleh ada anak kecil. Iya. Karena terlalu
jujur nih film bisa bikin traumatik banget Oh, sih. betul banget. Kalau anak kecil temen Namanya orang mental, tua hati-hati ya teman-teman. parah banget. Gue sebenarnya nilai moralnya penting sih sini. Kalau lu benar perhatikan baik-baik bahwa itu tuh sutradara tuh kayak ngasih pesan bahwa lu jangan ninggalin orang tua lu kan? pada jompo, udah. Iya, Lalu kalau lu pun kalau naruh di panti jompo tuh setidaknya jenguk lah dia gitu per bulan gitu. Kalau lu panti jompo tapi ditinggalkan sampai bertahun-tahun ya munculnya adalah ya kebencian, ya kemarahan dan Ya, merasa dibuang. dibuang ya. Bahkan ada satu adegan yang dia bilang, lu nganggap gue itu manusia tuh binatang. Itu keren itu banget. dialognya Gila, mantap. itu gokil. Apa yang lo lihat? Ya, itu jadi intinya adalah Tutup kan sayang orang tua. sayang tua. Oke, itu aja teman-teman keluarga semuanya yang mau nonton silakan langsung aja ke Netflix ya. Yes. Old People, dan itu juga baru banget. Iya, ya. baru kayak sebulan 2 bulan inilah. Baru 1 bulan ini ya, karena yang memang ini akan, kalau yang udah pernah nonton, yang belum nonton boleh lihat ke sini. Kalau udah nonton boleh komen Sini. kita gimana ngobrol rasanya setelah nonton Wow. ya, dan Old People dan berapa nilainya. Dan teman-teman jangan lupa juga nonton video-video kita sebelumnya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa juga recommended untuk film-film yang kita buat review apa aja. Oke. Teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye. Or a beast.